Halo teman-teman, assalamualaikum. Akhir-akhir ini saya sering sekali membuat video tentang cara instalasi distribusi Linux pada Android melalui Termux dan juga Termux X11. Dan yang terakhir adalah cara instalasi Debian Linux pada Android melalui Termux dan juga cara mengatasi masalah libdl.show dan juga debug launch not found. Semua panduan instalasi Linux pada Android melalui Termux dan Termux X11 saya lakukan secara manual. Tujuannya adalah agar kalian juga tahu bagaimana proses pemasangan Linux pada Android menggunakan metode Cheharut, di mana metode ini juga digunakan oleh Userland dan juga Kali NetHunter installer. Sehingga suatu saat nanti jika kalian ingin memasang distribusi Linux yang kalian sukai, kalian tidak perlu repot-repot lagi mencari panduannya di internet. Kalian hanya perlu menerapkan metode yang sudah kalian ketahui, yaitu metode Cheharut. Tapi ternyata masih cukup banyak teman-teman kita yang mengalami masalah dan kegagalan saat proses instalasinya. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan langkah pemasangan distribusi Linux pada Android menggunakan aplikasi Tiny Computer. Tiny Computer tidak terdapat di pasar aplikasi manapun, F-Droid apalagi Google Play Store. Untuk mendapatkannya kita harus mendownload secara manual melalui situs github.com. Jadi saya buka web browser kemudian memasukkan kata kunci GitHub Tiny Computer. Hasilnya akan ditampilkan pada baris paling atas. Langsung dibuka dan di sini saya langsung dirujuk ke halaman rilis teman-teman ya. Jadi saya scroll halaman ke bawah untuk mendapatkan paket yang siap untuk dipasang. Awalnya saat halaman repositori Tiny Computer terbuka, saya langsung buta huruf teman-teman, karena repositori ini menggunakan teks atau karakter kanji Tiongkok. Jadi saya menerjemahkannya menggunakan fasilitas terjemahan yang dimiliki oleh Google Chrome. Ternyata di sini adalah sebuah paket semacam Userland teman-teman ya. Jadi defaultnya menggunakan atau memanfaatkan koneksi VNC untuk menampilkan display teman-teman. Benar-benar mirip seperti Userland. Dan di sini ada beberapa paket yang tersedia yaitu XFCE, LXQT dan GXDE kalau tidak salah teman-teman ya. Ini apa kecil sekali tulisannya. Ya apapun itu ukurannya rata-rata di atas 1 GB teman-teman, karena ini merupakan paket jadi teman-teman ya. Untuk memastikan kelancaran proses pemasangan, pastikan jika paket kuota yang kalian miliki cukup untuk mendownloadnya dan juga penyimpanan internal kalian cukup untuk melakukan pemasangan. Untuk demonstrasi ini saya mendownload paket XFCE teman-teman, Tiny Computer XFCE, ukurannya sekitar hampir 1,5 GB teman-teman. Ini belum diinstal teman-teman ya. Nanti setelah diinstal bisa jadi ukurannya akan menjadi 2 hingga 3 kali lipat. Jadi Tiny Computer ini adalah aplikasi semacam Userland, Andronic dan Kali NetHunter installer teman-teman ya. Dengan aplikasi-aplikasi semacam ini pengguna tidak perlu melakukan apa-apa teman-teman, hanya perlu menginstalnya saja dan selesai. Semuanya sudah diatur oleh script karena paket aplikasi dan juga distribusi Linux-nya sudah dibentuk sebelumnya, jadi tinggal ekstrak saja dan selesai. Jadi ini seperti sulap teman-teman ya, pengguna hanya tinggal duduk manis menontonnya tanpa harus melakukan apa-apa. Oke, akhirnya proses download sudah selesai, jadi langsung saja akan saya pasang. Ini dia Tiny Computer. Tiny Computer ini hanya menyediakan distribusi Debian Linux teman-teman ya, jadi dibangun berdasarkan Debian Linux. Dan juga Tiny Computer hanya bekerja pada smartphone dengan prosesor ARM 64 bit. Bukan hanya prosesor, namun sistem operasinya juga harus telah mendukung arsitektur 64 bit.
Jika tidak, Tiny Komputer tidak dapat digunakan. Oh ya teman-teman, untuk konten Tiny Komputer ini saya mendapat ide dari salah satu rekan, yaitu tutorial DH2TX, dimana pada awalnya saya tidak tertarik untuk membuat konten tentang Tiny Komputer ini teman-teman ya, karena tidak ada yang perlu dilakukan selain hanya mendownload, menginstal, dan selesai. Jadi cukup membosankan. Baiklah, pemasangan Tiny Komputer sudah selesai dan dapat ditemukan pada daftar aplikasi. Saat dibuka, Tiny Komputer akan melakukan pemasangan langsung teman-teman ya, tanpa konfirmasi apa-apa kecuali hanya permintaan izin akses penyimpanan teman-teman. Untuk proses pemasangan sistem Debian-nya teman-teman, di sini waktu yang dibutuhkan sangat lama dan interface yang digunakan menggunakan karakter kanji Tiongkok teman-teman. Jadi sebagian dapat saya baca yang menggunakan teks bahasa Inggris, biasanya lisensi teman-teman. Namun yang lainnya saya benar-benar langsung menjadi buta huruf. Saya tidak bisa membacanya apapun itu teman-teman. Bahkan mengejanya saja saya tidak bisa. Nah, setelah 2 years later, akhirnya selesai teman-teman. Dan Tiny Komputer langsung berjalan. Seperti inilah tampilannya. Jangan salah teman-teman ya, ini adalah XFCE desktop. Di atas Debian Linux. Ini bukan Windows teman-teman ya, ini hanya temanya saja yang mirip Windows. Dan tema Windows ini hanya tersedia pada distribusi Debian Linux yang menggunakan desktop XFCE. Untuk LXDE, LXQT, GXDE sementara belum tersedia katanya teman-teman ya, kata pengembangnya bukan kata saya. Jadi jika kalian mendownload paket yang lain, kalian mungkin akan mendapatkan tampilan yang berbeda, namun menunya seharusnya sama teman-teman, sama-sama berbahasa Cina teman-teman, menggunakan teks kanji yang membuat saya langsung buta huruf. Baiklah, kalau begitu saya akan mengeksplorasinya sebentar sambil mencari-cari di mana dan bagaimana cara mengganti fontnya teman-teman, bahasa ya, dari Tiongkok ke minimal Inggris lah. Oke teman-teman, jadi setelah cukup lama saya melakukan eksplorasi namun tidak menemukan pengaturan bahasa juga. Jadi di sini saya akan mencoba saja teman-teman ya, mencoba saja aplikasi secara umumnya, yaitu untuk internet teman-teman. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox, berjalan dengan baik. Saya buka YouTube dan saya akan mencoba untuk melakukan playback, memutar video, menonton streaming, dan melihat apakah audionya keluar atau tidak. Sampai di sini satu hal yang dapat saya konfirmasi, yaitu audio bekerja dengan baik dan bahkan volume juga dapat diatur dengan baik. Namun sayangnya audio tidak ikut terekam pada rekaman layar ini. Untuk akses ke penyimpanan internal, Tiny Komputer juga bekerja seperti userland teman-teman. Memori internal langsung terlihat pada home directory. Jadi bisa langsung diakses, diedit, dihapus, ditambah dan sebagainya teman-teman ya. Pokoknya operasi file seperti biasanya bisa dilakukan pada penyimpanan Android melalui Tiny Komputer. Tiny Komputer juga menyediakan paket Visual Studio Code atau VS Code secara default teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memasangnya secara manual, dan ini berjalan teman-teman,
bekerja dengan cukup baik meskipun saya belum mencobanya. Ini saya tidak tahu aplikasi apa teman-teman, karena menggunakan huruf kanji teman-teman, kanji Tiongkok dan macet, hang teman-teman ya. Saya tidak tahu apa ini, namun logonya mirip-mirip seperti Windows Installer teman-teman, pada ISO nya teman-teman ya, bukan exe nya, namun pada ISO Windows Installer mirip sekali. Oke, sekarang saya akan mencoba manajemen paket melalui perintah baris teman-teman. Di sini saya menggunakan terminal, saya melakukan sudo teman-teman ya. Saya melakukan sudo sebelum men-setup sandi, dan ini bekerja teman-teman. Jadi root tidak memiliki password, kalian bisa melakukan pengaturan password terlebih dahulu untuk keamanannya. Setelah update dan upgrade, saya akan mengecek teman-teman apakah ada paket WPS yang dijanjikan pada halaman repositorinya. Perintah yang saya gunakan adalah apt search WPS, dan ternyata ada teman-teman. Dan juga WPS Office sepertinya adalah paket default teman-teman, yang dibawa dan terpasang otomatis pada paket instalasi. Oke, akan saya tinggalkan semuanya, kemudian saya akan melakukan pengaturan bahasa dengan metode tradisional teman-teman. Perintahnya adalah sudo dpkg reconfigure lokal. Pada jendela yang muncul yang juga menggunakan karakter kanji Tiongkok, jadi saya tidak memperhatikannya, saya tidak peduli, saya langsung menuju ke kolom bahasa. Saya menggunakan kursor untuk memilih bahasa Inggris atau Indonesia kalau ada teman-teman. Kemudian saya aktifkan dengan menekan tombol spasi untuk memberi tanda bintang. Setelah memilih bahasa, saya tekan enter untuk masuk ke pengaturan selanjutnya. Lalu di sini saya pilih bahasa yang saya ingin gunakan pada desktop teman-teman ya. Seperti di sini ada beberapa pilihan yang diatur secara default teman-teman. Di sini saya pilih misalnya Inggris US, kemudian saya tekan enter teman-teman ya untuk mengalihkan bahasa. Kemudian untuk menerapkannya pada lingkungan desktop, maka kita harus logout lalu login lagi teman-teman, agar sistem menggunakan pengaturan bahasa yang baru. Akhirnya teman-teman, desktop sekarang sudah menggunakan karakter Latin teman-teman ya. Saya sudah tidak buta huruf lagi teman-teman, saya sudah langsung bisa membaca. Dan di sini ada aplikasi khusus untuk pengaturan tini komputer teman-teman, namanya Timoy. Saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, silahkan kalian explore sendiri jika kalian menggunakan tini komputer. Oke, kalau begitu video saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Selamat mengeksplorasi tini komputer, dan semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya, episode yang lain, dan wassalamualaikum.